Assalamu qabla al-kalam wal kalamu bil ibtisam wal ibtisamu ramzul Islam wal Islamu dinus salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhi qad hudiya ila sabilil aqwam. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar engkau tidak berdoa kepada selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita tidak menyembah kepada selain Dia, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang biasa disebut dengan birrul walidain. Terkait dengan birrul walidain ini ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Seorang pemuda yang doanya akan selalu dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang pemuda yang masa itu namanya tidak terkenal oleh penduduk bumi, bahkan orang-orang di sekitarnya, tetapi namanya sangat terkenal dan sangat dimuliakan oleh para penduduk langit. Siapakah pemuda itu? Ya. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pemuda yang yatim dan sangat miskin. Ia juga adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbakti kepada ibunya. Dia juga adalah sosok pemuda yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para penduduk Ars. Lalu mengapa ia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para penduduk Ars? Karena pada kala itu ibunya meminta suatu permintaan, bahwasanya ia ingin pergi menunaikan haji. Lantas bagaimanakah hal tersebut akan dilakukan oleh seorang Uwais yang yatim dan tidak memiliki kendaraan? Kemudian ternyata Uwais memenuhi permintaan ibunya tersebut dengan cara menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, betapa besar cinta yang dimiliki oleh Uwais tersebut terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit demi memenuhi permintaan ibunya tersebut. Uwais berdiri tegak dengan menggendong ibunya ketika berada di Ka'bah. Kemudian ibunya meneteskan air mata karena telah melihat Baitullah. Kemudian Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Lalu, bagaimana dengan dosa-dosamu? Ibunya bertanya dengan terheran-heran. Kemudian Uwais menjawab, "Ibu, jikalau dosa ibu diampuni, ibu akan masuk surga. Maka cukup ridho ibulah yang akan membawaku ke sana." Itulah keinginan Uwais yang sangat tulus dan penuh cinta. Dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberi Uwais karunia dan juga para penduduk langit sangat memuliakannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kemuliaan seseorang itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena ketenarannya, melainkan karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena baktinya kepada orang tua. Oleh karena itu, marilah kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sudah menjaga tutur kata kita kepada mereka? Apakah kita sudah senantiasa mendoakan mereka di setiap selesai sholat kita? Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada mereka dan mendapatkan ridho mereka. Amin amin ya rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam